Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Course pada pagi kali ini dimulai. Bisa berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja saya arahkan kepada tutor untuk membuka course pada pagi kali ini. Silahkan kepada Mas Billy untuk membuka course pada pagi kali ini. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini sebelumnya selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Kemudian, nah untuk hari ini cuma saya ingin share-share aja terkait referensi aja buat kalian nanti gimananya. Terus ini untuk mulai besok diharapkan kelompoknya sudah fix, tidak ada yang pindah-pindah lagi. Karena ini baru saya cek, ternyata banyak yang kosong, berarti pesertanya juga banyak yang menghilang. Nggak apa-apa. Yang penting buat teman-teman yang mengerjakan proyek dan mungkin nanti bisa mencapai babak final di akhir lomba, maka mendapat sertifikat tambahan, yaitu sertifikat pemenang lomba. Di sini kurang lebih masih ada berapa kelompok? Bentar, masih loading. Di sini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini yang fix ada 9 kelompok untuk hari ini. Nah, ini ya kelompok kalian ya. Jadi ini aku rubah aja biar soalnya daripada nggak ada. Grup 5 jadi grup 4. Grup 6 jadi grup 5. Grup 9 jadi grup 6. Grup 10 jadi grup 7. Kosong. Grup 12 jadi grup 8. Grup 13 menjadi grup 9. Oke, terima kasih ada yang menghapus. Berarti ada 10 grup di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, enggak. Ada 9 grup ternyata. Salah. Oke.
Nah, oke. Ini berarti ada 9 grup. Kemudian untuk selanjutnya mungkin aku jelasin terlebih dahulu, ada jadwalnya. Jadi untuk terakhir nanti kalian progres itu di hari Selasa. Aduh, nge-lag. Oke, untuk di hari Selasa ini kalian terakhir untuk progres. Jadi bisa mulai hari ini sampai hari Selasa. Tapi kalau Selasa menurut saya udah kalian proses pembuatan video. Jadi di sini nanti lombanya ada babak penyisian terlebih dahulu. Jadi kalian mengumpulkan videonya terlebih dahulu, nanti disediakan panitia ya untuk link pengumpulannya atau lewat YouTube. Nah, di hari Selasa ini kalian progres terakhir. Misalnya, Kak, ini videonya atau presentasinya pakai apa, atau PPT-nya bagaimana, terus demo project-nya bagaimana. Ini di hari Selasa. Jadi, mulai besok diskusi ini aku harap udah ada presentasi dari teman-teman. Ini berarti hari ini masih abu-abu lah, jadi dihapus saja. Ini aku sekedar menawarkan dari teman-teman. Di sini kan cuma ada progres 3 hari. Jadi di hari Jumat atau hari Sabtu dan Minggu, apakah teman-teman perlu progres atau tidak? Ini saya sekedar penawaran. Bagaimana teman-teman? Apa cukup di 3 hari ini, mulai hari Kamis, Senin, atau Selasa? Atau yang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kondisional. Jika ingin progres, bisa PC saya atau PC Mas Andrian atau Torik. Bagaimana teman-teman di sini? Apakah seperti itu atau mengikuti jadwal ini aja progresnya di hari Kamis, Senin, dan Selasa? Halo teman-teman. Sepertinya mengikuti jadwal. Oke. Oke ya. Sepertinya mengikuti jadwal. Oke, yang lain tidak bergeming sedikit pun. Aku rasa ketika diam adalah iya. Mungkin Jumat, Sabtu, Minggu kondisional, Mas. Tapi semisal ingin progres apabila terlambat di hari Sabtu Minggu boleh. Oh, jadi gini saja. Untuk yang dijadwalkan itu di hari Kamis, Senin, dan Selasa. Tapi di hari Jumat, Sabtu, Minggu kalian PC tutor kalian dulu, PC aku atau Andrian atau Torik itu jam berapa, nanti bisanya jam berapa kalian janjian sendiri. Jadi misal kebingungan di bagian UI ini, Kak ini gimana sih untuk bisa ngambil API-nya atau bagaimana sih nanti bisa mengambil sebuah data tersebut. Misalnya desainnya ini gimana Kak biar bisa terimplementasi. Jadi dari teman-teman di sini dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu kalian bisa menghubungi terlebih dahulu, baru kalian bisa melakukan progres. Jadi sebenarnya untuk progres ini diwajibkan bagi setiap kelompok. Jadi di hari Kamis, Senin, dan Selasa, setiap 3 hari ini, maka kalian harus mempersiapkan bahan progres untuk dipresentasikan kepada tutor. Jadi misal di esok hari, kan ini waktunya discussion time, akan tetapi cuma dibuat progres saja, tidak ada discussion time. Jadi kalian nanti presentasi, misalnya Kak, ini desain Figma saya ingin membuat aplikasi ini dengan latar belakang
Ini. Tujuannya untuk siapa, targetnya untuk siapa. Mungkin itu dulu nggak apa-apa, baru di hari Senin kan ada jeda waktu lama nih, Kamis sampai Senin. Kalian bisa ngoding terlebih dahulu. Kak, ini progres di hari Senin, codingannya udah sampai sini. Akan tetapi masih ada error. Ya udah, kita kerjain bareng di hari Senin. Kemudian minimal progres berapa kali? Mau Viro ini minimal progres berapa kali? Atau 3 kali itu wajib progres semua? 3 kali itu wajib progres semua. Jadi absennya itu dilihat dari progres tiap kelompok. Oh, jadi yang wajib itu di hari Kamis, Senin, dan Selasa. Akan tetapi yang sunnah itu dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, Masya Allah, hari Jumat banyak sunnah. Jadi mungkin itu. Jadi di sini di hari Senin progresnya itu lebih ke arah codingan. Jadi mungkin ini dikasih spesifik aja ya. Di sini presentasi desain dan tujuan. Kemudian di hari Senin apa ya, dan coding. Di hari Selasa begini Pak. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Di esok hari kalian presentasi desain dan tujuan serta latar belakang dari aplikasi yang ingin kalian buat. Kemudian di hari Senin itu presentasi UI dan codingannya udah sampai mana. Ini benar-benar progresnya. Dan di hari Selasa aku pengen tahu konsep video kalian untuk yang dikumpulkan pada hari Rabu. Jadi di hari Rabu ini maksimal pengumpulannya jam 23.59 waktu Indonesia Barat atau GMT 7. Untuk teman-teman yang di Malaysia mungkin di jam 11 ya. Jam 22 waktu Malaysia mungkin. Ya kan? 22 Pak. Ya mungkin itu aja sih. Jadi di teman-teman di sini dipersiapkan, jangan sampai terlambat, karena selain mendapat sertifikat course, kalian juga akan mendapat sertifikat expo project kalian. Jadi lumayan untuk mengisi CV atau portfolio kalian. Oke, untuk selanjutnya, ini sebenarnya materi hari ini minimal progres 3 kali berarti ya. Jadi ini dihitung absensi oleh panitia, tapi di hari Rabu sampai Sabtu ini nggak dihitung ya, nggak dihitung absensi. Jadi kalian akan, jika lolos, kalian akan presentasi kembali langsung di depan para juri. Jadi nanti ada jurinya juga yang akan menilai kalian. Di hari Jumat ada pengumuman siapa aja yang masuk final. Oke, selanjutnya ini aku mau
Ini udah fix ya, ada 9 kelompok ya? Atau ditunggu hari ini aja mungkin? Oh ya udah. Ini tak tunggu hari ini jika memang ada peserta lain yang ingin ada pertanyaan. Durasi video ada limit masa? Gimana dari Mang Vira ada limit untuk video? Karena dari panitia tidak menginfokan kepada saya. Mungkin untuk minimal video itu 10 sampai 15 menit sih. Minimal 10 sampai 12 menit. 10 sampai 12 menit. Sampai 15. Sampai 15. Oke. Jadi untuk videonya ada 10 sampai 15 menit. Maaf Kak, dari kelompok saya juga belum list dan masih 3 orang. Oke, untuk yang masih belum di list, silakan ditunggu hari ini. Karena kelompoknya nanti biar didata juga. Ditunggu hari ini, jika kalian masih ada 3 orang atau 4 orang, kalau ingin ikut dalam lomba, dan partisipasi untuk melanjutkan course ini sampai selesai, silakan di list aja. 3 orang, 4 orang, 5 orang pun nggak apa-apa. Jadi yang penting kalian bisa mengikuti sampai akhir dan mengikuti perlombaan. Karena value-nya dari course ini adalah project tersebut. Oke, selanjutnya mungkin di sini aku buka. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang lagi bingung, kemarin sempat ada yang tanya, bingung Mas, ini referensinya di mana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya itu sudah ada di websitenya Flutter Dev. Kalau kalian bisa melihat, jadi di sini juga ada yang namanya widget katalog. Nah, di widget katalog ini macam-macam. Kalian mulai nanti, oh, aku pengen tampilan seperti apa sih? Nah, di sini ada. Jadi di sini udah ada contohnya, sama ada contoh codingan juga. Ini setbook ini buat apa sih? Di sini juga ada penjelasannya. Nah, baru di sini juga ada contohnya. Ini juga ada fungsi-fungsi lain yang bisa dioperasikan. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung bisa dilihat di web langsung di Flutter-nya ada di widget katalog. Soalnya saya juga biasanya pakai widget katalog kalau lagi bingung. Oh, pakai pengen ada yang bisa scroll, oh mungkin ada custom scroll, grid view, mungkin nanti yang ada penjualan tiket dan sebagainya. Ada list view, kemarin kan sudah dijelasin kalau list view. Jadi di sini kalian bisa melihat dan contoh codingannya. Sini juga di user interface ya. Jadi untuk teman-teman bisa belajarnya di sini. Kemudian untuk selanjutnya di sini aku mau apa sih buat kalian nanti kolaborasinya agak bingung. Ini kemarin aku juga baru ngerjain, masih nyoba-nyoba ya. Jadi ini aku pakai API gratis. Maksudnya API gratis itu yang sudah tersedia di jadi aplikasiku tadi ini aku pakai News.org. Nah, di sini. Jadi di sini sebenarnya banyak sekali untuk aplikasi-aplikasi yang free. Jadi di sini aku pakai ini karena kan ingin punya data. Kemarin kan kalau kita ngoding kita membuat model sendiri. Kemudian kalau memang kalian ingin ngambil dari API dari luar, bisa kemarin kan sudah dikasih video tutorial terkait post dan get. Kalau mau CRUD juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya memang kalian
cuma menampilkan data saja untuk sekedar kayak ini website. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ini project yang kemarin saya bikin meskipun masih ada error ya ternyata. Jadi di sini itu aku menampilkan berita. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa ganti nama. Ini kan masih error juga. Ada yang error juga. Di gambarnya juga belum tampil. Jadi di berita-berita ini aku tampilin satu persatu. Yang populer yang mana, yang favorit yang mana, yang terbaru apa. Kelihatan. Jadi di sini juga ada yang aku favorit apa. Jadi buat teman-teman di sini bisa dicoba deh yang ada di Flutter Dev itu. Kemudian untuk membuat ini kalian itu saya sarankan karena banyak teman-teman yang masih bingung dalam kolaborasi ya. Karena di dalam tim itu biasanya kalau yang ngoding cuma satu gak apa-apa berantakan menurut saya. Kalau memang kalian ingin menjadi full stack, jadi kalau ingin mengerjakan semua sendiri, menurut saya berantakan juga nggak apa-apa sih. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian itu mengerjakannya itu dengan rapi. Jadi di sini aku lebih jelasin anu saja ya, seperti metode mengoding. Jadi kalau kalian biasanya mendengar istilah dengan MVC, model view controller, itu di website biasanya di kode Igniter, di Laravel, dan di berbagai framework lainnya itu biasanya sudah mengaplikasikan MVC. Akan tetapi di sini kita membuat sendiri, istilahnya foldernya kita bikin sendiri dan sebagainya. Nah, di sini aku menyendirikan, misalnya nih, jadi kalau konsep di Flutter itu ada dua konsep. Ada yang MVVM, itu model view, view model, dan ada yang namanya block. Jadi dari teman-teman sendiri banyak konsep yang mengoding. Nah, ini Flutter block. Jadi tidak seperti biasanya, lebih hampir mirip sih codingannya, akan tetapi mungkin lebih tertata dengan rapi kalau udah pakai block stage ya. Jadi di sini penataannya hampir sama dengan JavaScript. Kalau kalian yang mungkin suka-suka JavaScript, tapi di sini masih karena masih dasar dan kita masih belajarnya dalam 1 bulan saja. Jadi langkah lebih baiknya kita masih memakai model view model. Jadi di sini aku sendirikan mulai dari modelnya apa aja. Nah, jadi di sini aku lebih ke destination. Jadi kalian pertama itu bikin foldernya aja sendiri, disendirikan. Nah, di sini kan ada model. Nah, API ini termasuk model. Nah, di sini aku kan bikin apa? Bikin inisialisasinya atau deklarasinya ada di folder API. Kemudian untuk modelnya sendiri, di sini aku ingin lebih menekankan kepada string title-nya karena nanti yang diklik mungkin lebih ke title-nya. Kemudian di sini aku sendirikan juga mulai dari Facebook feed, kemudian headlines, home. Jadi ini berupa widget-widget nanti dipanggil jadi satu. Jadi ini kumpulan dari beberapa Dart sehingga dijadikan satu. Tinggal dipanggil-panggil saja. Jadi nanti memanggilnya mungkin bisa seperti ini kan. Nah, draw header. Jadi dia itu akan memanggil headernya, kemudian draw body langsung diisi terkait isinya. Kemudian di sini kan ini
otomatis full dengan view atau tampilan. Kemudian baru ada yang namanya view model. Nah, di sini kan view model view model itu sekalian. Jadi di sini kita menginisialisasikan sekalian memanggil. Jadi di sini juga kita deklarasikan sebagai explore itu apa, headlines itu apa, nanti diarahkan kemana. Jadi konsepnya itu model view model, tapi di sini cuma sebagai gambaran saja buat teman-teman agar codingan kalian itu ketika kolaborasi, teman kalian juga lebih dipermudah untuk melihat codingan kalian. Biasanya kan kalau kemarin jadi satu atau foldernya ini tapi penamaannya AAAA. Kadang sebagai programmer kita juga harus mengerti programmer yang lainnya. Tuh. Itu sih, jadi mungkin untuk hari ini aku cuma lebih fokus ke sini aja, tidak ke yang mana-mana. Jadi kalian bisa mana? Bisa belajar dulu di sini. Jadi sebenarnya kalau dilihat di website Flutter ini, kita udah menggunakan Flutter 2.2 juga. Jadi ini aku sekedar mengingatkan aja untuk materi hari ini. Kemudian di sini juga banyak banget untuk kalian yang memakai JSON dan sebagainya. Di sini sudah ada penjelasannya. Gimana sih ini deklarasi kok seperti ini. Nah, di sini juga ada. Mungkin untuk hari ini kalian bisa memulai merancang desain, kemudian tujuan dan latar belakangnya itu apa, sehingga nantinya di esok hari kalian bisa presentasi terkait dengan desain dan tujuan aplikasi yang ingin kalian buat. Untuk desain Figma-nya, aku harap yang teman-teman bisa tidak menyusahkan kalian sendiri. Jadi banyak teman-teman yang istilahnya kalau membuat project itu terkait desain, ini beda ya. Kita kan masih belajar tentang platternya saja, bukan belajar desain. Akan tetapi kita juga harus mengerti desain karena kita nantinya pun mengaplikasikan desain. Jadi untuk gambarannya itu kalian bisa belajar mengenai slicing. Slicing itu latihan kalian mengimplementasikan desain ke codingan. Jadi buat teman-teman di sini banyak latihan aja sih kalau di Flutter. Aku juga masih latihan di sini untuk menghafal ini kayaknya apa sih, jaraknya apa sih, jadi perlu dihafal juga. Kemudian karena di sini saya sendiri ada yang ditanyakan atau bagaimana terkait project nanti yang akan dibikin atau terkait lombanya, silakan dari teman-teman. Untuk jadwalnya aku share aja kayaknya di apakah wajib selesai progres. Untuk besok itu mungkin tampilan home saja atau nanti beberapa tampilan, tidak harus semua tampilan. Jadi kan mungkin kalian ingin membuat project itu ingin ada 5 tampilan atau sampai 10 tampilan. It's okay gitu kan. Jadi di sini besok itu lebih ke arah kalian ingin membuat aplikasi seperti apa dan targetnya siapa. Ini loh Kak, desainnya seperti ini. Jadi
untuk kalian bisa mempersiapkan mulai hari ini kan. Jadi tidak apa ya, tidak terburu, nggak terburu, ya terburu-buru sih. Jadi gimana sih kalian nanti mempersiapkan desain itu? Kita coba jadi kan kalian itu nanti membuat desainnya itu pun mau 5 atau 6 silahkan sih, bebas, tidak ada tanggungan untuk berapa desain sih. Yang penting kalian bisa dan tidak menyulitkan kalian. Misalnya kalian target ada 10, ya udah 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau misalnya kalian pengen, oh ini nanti yang harus dipresentasikan ada 15 tampilan sampai 20 tampilan. Nggak apa-apa, yang penting kalian sanggup sih. Untuk besok cuma itu aja sih, apa, kalian lebih ke arah desain prototipe yang di layar home atau nanti tampilannya awal bagaimana. Ada lagi mungkin? Nah, itu jadwalnya udah di-share sama Adam, bisa dicek di grup. Ini aja coba. Jadi kalian itu boleh aja sih kayak membuat, nah, ini kemarin proyekan saya sih. Jadi misalnya tampilan login, oh ini sebagai gambaran seperti ini Kak. Nah, nanti di layar utama itu kayak gini, bisa di scroll ke bawah, isinya banyak sampai seperti ini. Nanti ada juga list berita, nah detail beritanya bagaimana. Ketika diklik, kemudian di sini ada, ini karena aplikasi layanan masyarakat, jadi di sini juga ada buat laporan dan sebagainya, nanti foto, ada KTP juga. Jadi ini ada berapa tampilan sih? Ini kira-kira ada 30-an sih. Jadi untuk teman-teman, terserah teman-teman yang sekiranya dalam waktu seminggu ini, enggak sampai seminggu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 6 hari lah. 6 hari bisa selesai. Atau kalian juga bisa melihat-lihat ada di community sini. Kalau di Figma kan. Jadi untuk icon-iconnya gimana. Untuk asetnya juga bisa di sini. Kayak ini kan. Ini tuku ternak mobile app. Nah, di sini kan udah ada desainnya nih. Kalian modifikasi aja. Diduplikat terlebih dahulu, baru dimodifikasi.
kan bagus nih. Logonya seperti ini dan sebagainya. Oke, itu aja. Ditunggu untuk besok presentasi desain latar belakang tujuan dan sebagainya. Mungkin dari logo kalian jelasin ini aplikasi apa sih gini nggak masalah. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oh ya, untuk kelompoknya ditunggu sampai hari ini jam 23.59 biar di besok tidak bingung lagi terkait kelompok. Karena besok fokus kita lebih ke arah desain dan latar belakang dan aplikasi apa yang ingin kalian buat. Bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Jika memang tidak ada, maka untuk hari ini dicukupkan agar meminimalisir waktu kalian juga, biar kalian juga bisa segera melakukan pendesain atau nanti kalian ingin mencari aplikasi yang ingin sesuai banget dengan kalian. Silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih udah hadir. Meskipun banyak yang berkurang daripada minggu-minggu sebelumnya, aku harap ada 10 kelompok dan ada yang lolos nanti ke final sehingga mendapatkan juara juga. Atau ya udah itu aja sih dari aku, cukup. Selamat mengerjakan, selamat berprogres dan nikmati prosesnya. Aku kembalikan lagi ke panitia Samar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, untuk pengumpulan video bisa melalui YouTube dari setiap kelompok ya. Jadi perwakilan dari ketua. Sama durasi dari video itu minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Oke, saya tutup. Ada yang tanya? Video tersebut perlu maksudnya? Link YouTube bisa dikumpulkan di panitia. Videonya itu maksudnya video demo code. Oh, agak sebentar. Videonya itu maksudnya video demo code. Mungkin saya bantu aja ya, karena nanti kalau pengalaman saya nanti itu di akhir untuk sampai program itu kalian nggak ada video demo code. Jadi pure dengan demo aplikasi. Ini nanti kalian jalannya kemana dan juga video promosi juga. Aplikasi ini merupakan prototipe untuk kalian. Misalnya ya, ini aku contohin presentasi aja ya. Jadi, nah di sini kan pertama itu mungkin pakai PPT, PowerPoint, atau nanti pakai pamflet terserah kalian gimana caranya konsep presentasi kalian. Nah di sini saya ingin membuat aplikasi terkait tugu ternak. Nah tugu ternak ini merupakan aplikasi yang dimana kita itu membeli hewan-hewan ternak di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga di sini kami membuat aplikasi tugu ternak ini, targetnya adalah teman-teman atau orang-orang yang memang
berkecimpung di dunia peternakan, sehingga tidak perlu lagi kita datang ke suatu tempat, tapi dengan deskripsi dan melihat foto yang sudah ditampilkan oleh penjual, maka di sini cukup melakukan pembayaran secara online, kemudian bisa diantar melalui pickup atau truk dan sebagainya. Nah, baru kalian nanti demokan aplikasinya, mulai dari login, register, dan sebagainya. Atau kalau kalian mungkin memang membuat aplikasi berita, di sini cuma segini. Kalau misalnya blog, ya udah dipresentasikan ini blog terkait tema apa. Jadi sekaligus ini demo aplikasi sekaligus promosi, sehingga juri itu melihat kalian benar-benar bisa menguasai materi. Tidak ada sama sekali untuk demo code. Jadi kodenya itu rahasia kalian, rahasia dasar kalian, itu tidak dipublikasikan karena memang di sini lebih ke arah promosinya saja. Makanya saya tekankan di sini untuk teman-teman kan tidak perlu apa ya, jadi terbebaskan untuk mungkin kalian pakai data yang kemarin kita awal belajar pakai model sendiri, tidak usah pakai API atau tidak usah pakai CRUD, nggak masalah. Jadi di sini cuma sekedar mempromosikan saja. Sehingga nanti teman-teman juga kalau aplikasi ini kan bisa didemokan, bisa dilihat sama orang. Sehingga bagaimana cara kita untuk menarik juri ini bahwa proyek kita ini proyek yang terbaik atau prototipe yang terbaik yang saat ini kita buat. Begitu. Jadi ada dua, makanya kenapa aku suruh aku tanya latar belakangnya apa, tujuannya untuk siapa, targetnya untuk siapa, karena nanti di final project atau nanti ketika demo aplikasi, kalian juga akan menjelaskan terkait latar belakang, tujuan, targetnya siapa, demo aplikasi, fitur-fiturnya apa saja, dan bagaimana sih aplikasi kalian itu menarik. Karena kalian di sini lebih fokusnya membuat aplikasi. Nah, begitu sih dari aku untuk membantu panitia. Terima kasih.